Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia dengan cadangan sekitar 55 juta metrik ton. Pada 2023 sendiri, Indonesia menyumbang 53,1% dari pasokan nikel global dan diperkirakan mencapai 2,1 juta metrik ton pada akhir tahun 2024 lalu. Dan hilirisasi nikel menjadi bagian dari hilirisasi mineral yang digaungkan oleh Presiden Jokowi hingga Presiden Prabowo kini. Namun sayangnya, hilirisasi di Indonesia menemukan banyak sekali tantangan. Bukan hanya dari dalam negeri, tetapi juga dari luar negeri. Dan tentu hal ini merubah stigma tentang hilirisasi itu sendiri. Banyak yang mengira bahwa hilirisasi hanya menguntungkan sejumlah pihak. Apakah benar nikel Indonesia adalah nikel kotor yang merusak harga global nikel? Bahkan ada yang mempercayai stigma dari black campaign yang dilemparkan oleh negara lain. Nah sekarang, apakah hilirisasi nikel seburuk itu? Saya akan coba jabarkan dalam Indonesia melawan stigma negatif soal nikel. Kita masuk ke slide pertama. Hilirisasi nikel di Indonesia ini terus didorong oleh beragam tudingan negatif dari negara lain. Banyak negara barat yang menyudutkan Indonesia. Salah satu negara yang menyudutkan Indonesia dengan menyebutkan bahwa Indonesia menghasilkan nikel olahan murah yang membuat harga nikel global anjlok dan beberapa negara penghasil nikel lainnya menjadi tidak kompetitif. Dan ada juga yang menyebutkan layover sampai penutupan pabrik nikel di negara-negara tersebut penyebabnya adalah Indonesia. Dan negara barat tersebut juga mengatakan bahwa dukungan dari China terhadap industri nikel di Indonesia dalam bentuk investasi pembiayaan proyek seperti pembangunan PLTU dan smelter adalah perusakan pasar. Terlepas dari hal ini, isu lingkungan juga kerap menjadi pembahasan utama. Nikel hasil Indonesia dituding tidak ramah lingkungan karena tetap bergantung pada batu bara untuk menggerakkan smelternya. Hal ini juga membuat London Metal Exchange memisahkan nikel kotor yang diproduksi menggunakan batu bara dengan green nikel yang lebih ramah lingkungan. Agar nikel-nikel tersebut yang dihasilkan negara lain bisa juga dipromosikan meskipun sudah pasti nilai jualnya akan lebih tinggi. Nah, tidak usai sampai di sini, kebijakan hilirisasi nikel di Indonesia juga sempat ditentang oleh Uni Eropa yang sempat melarang ekspor biji nikel mentah RI sejak Januari 2020. Dan Uni Eropa akhirnya membawa hal ini ke Badan Perdagangan Dunia atau WTO. Namun, semua stigma ini tidak memberhentikan program hilirisasi Indonesia yang memang sudah digagas sejak Presiden Jokowi dan kini dilanjutkan juga oleh Presiden Prabowo Subianto, bahkan masuk dalam program strategis nasionalnya. Hilirisasi mineral menjadi salah satu poin penting yang disampaikan sejak awal kepemimpinan Presiden Prabowo. Dan selanjutnya saya akan coba jabarkan apa saja perbedaan antara nikel Indonesia dan juga nikel yang umum ditemukan di negara lain. Kita masuk ke slide berikutnya. Seluruh negara di dunia kini berburu nikel. Ya, salah satunya karena emang ada industri mobil elektrik yang sedang menjamur sehingga komponen dalam baterai yaitu lithium ion atau lithium ion ini sangat dicari dan permintaan pasar yang tinggi inilah yang menyebabkan seluruh negara kini berebut untuk menjadi penguasa industri nikel. Nah, saya tampilkan di sini contoh antara nikel hasil Indonesia dan juga Australia. Di mana di Indonesia memiliki cadangan nikel laterit terbesar di dunia, terutama berada di wilayah Sulawesi dan juga Maluku. Nah, sementara sebaliknya, kalau di Australia dominan dengan nikel sulfida yang justru cenderung lebih langka dan lebih mahal untuk ditemukan dan juga untuk ditambang. Nah, seperti diketahui, nikel itu tersebar luas di seluruh dunia, namun umumnya memang terbagi menjadi dua jenis utama, yakni nikel sulfida dan juga nikel laterit atau oksida. Nah, Indonesia adalah produsen dan eksportir nikel terbesar di dunia, terutama dari jenis laterit ini, atau bentuk lain seperti saprolit dan juga limonit, dan yang banyak digunakan dalam produksi stainless steel dan juga baterai EV. Sekitar 60% dari sumber daya nikel yang diketahui di dunia adalah laterit. Nah, sisanya adalah 40% yang merupakan cadangan sulfida. Nah, nikel laterit ini umumnya ditemukan di Filipina, Indonesia, dan Kaledonia Baru. Sementara nikel sulfida umumnya ditemukan di daerah yang beriklim sedang hingga subarktik seperti Kanada dan juga Australia itu sendiri. Nah, produksi nikel dari biji sulfida ini menawarkan proses pemrosesan waktu yang cepat
Karena kandungan nikel yang ada di dalam sulfida itu lebih tinggi di dalam biji tersebut, di dalam badan biji tersebut. Dan unggul juga dalam aspek ESG karena memang kebutuhan energi yang lebih rendah untuk memprosesnya. Nikel dari sulfida umumnya berkadar tinggi, membutuhkan belanja modal capex yang lebih rendah untuk bisa memulai produksi. Tetapi sebenarnya juga sangat sulit untuk ditemukan. Sementara itu kalau nikel laterit ini memang besar jumlahnya dan tahan lama, serta juga membutuhkan modal awal yang sangat besar untuk pemrosesan. Nah, keunggulan utama dari biji sulfida adalah dapat dikonsentrasikan dengan teknik flotasi yang cukup sederhana. Tidak ada teknik khusus atau serupa untuk laterit. Batuannya harus dilelehkan atau dilarutkan sepenuhnya untuk bisa mengekstraksi nikel tersebut. Karena itu, proyek laterit memerlukan skala ekonomi yang lebih besar, investasi modal yang tinggi agar layak secara komersial. Biaya operasionalnya pun umumnya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan operasi sulfida. Dalam pengolahan laterit menggunakan metode counter current decantation untuk bisa memisahkan padatan dengan cairan. Nah, proses pemurnian larutan nikel atau kobalt ini dilakukan secara solvent extraction dan electrowinning. Pabrik high pressure acid leaching atau HPAL yang mengolah biji laterit membutuhkan investasi jauh lebih besar dibandingkan dengan proyek sulfida yang seringkali tantangannya ini justru biaya dan juga teknis yang cukup signifikan. Deposit laterit ini mendominasi lanskap nikel Indonesia, namun laterit ini sangat sulit untuk dimodelkan dan juga ditambang. Biasanya ditemukan di lingkungan yang tropis. Kalau di Indonesia ada di Sulawesi, Halmahera, dan juga Papua Nugini. Nah, laterit ini terbentuk melalui pelapukan kimiawi batuan ultrabasa dalam waktu yang sangat lama. Ekstrasinya pun tidak kalah rumit dari eksplorasinya. Di banyak wilayah bahkan yang kaya dengan nikel berada di daerah terpencil atau belum berkembang, sehingga memerlukan investasi besar dalam infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan juga fasilitas pengolahan. Nah, sekarang saya akan coba jabarkan juga apa perbedaan kualitasnya. Kita masuk ke slide berikutnya. Produksi nikel primer itu dibagi menjadi dua kelas, yakni kelas rendah atau kelas 2 dan digunakan untuk baja tahan karat dan banyak ditemukan di Indonesia. Sementara kelas lainnya adalah kelas tinggi atau kelas 1 yang digunakan dalam baterai dan terdapat di Kanada ataupun Australia. Meski Indonesia memiliki cadangan nikel kelas rendah yang melimpah, investasi memungkinkan produsen untuk bisa menerapkan teknologi canggih agar bisa meningkatkan kualitas nikel dan akhirnya cocok untuk baterai, misalnya melalui metode high pressure acid leaching atau HPAL tadi. Dan ini membuat nikel Indonesia akhirnya dapat bersaing secara langsung dengan negara lain. Namun investasi juga memungkinkan penggunaan teknologi HPAL untuk menaikkan kualitas hingga bisa digunakan untuk baterai EV atau menjadi kualitas kelas 1. Nah, fasilitas HPAL ini memungkinkan limonit atau laterit nikel dengan kadar nikel rendah yang dulunya tidak terpakai, kini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan material utama bagi baterai yang berbasis nikel untuk kendaraan listrik. Teknologi HPAL digunakan untuk mengolah biji nikel laterit kadar rendah atau limonit menjadi produk mixed hydroxide precipitate atau MHP. MHP sendiri merupakan bahan antara intermediate product yang mengandung nikel dan juga kobalt dan dapat digunakan lebih lanjut untuk produksi baterai kendaraan listrik atau EV battery. Nah, inovasi teknologi perusahaan tanah air menjadikan nikel Indonesia semakin dicari dalam pasar baterai EV yang berkembang pesat dan juga saingan langsung bagi nikel Australia dan juga Kanada. Indonesia kini tidak hanya mengekspor ferronikel ke China, tetapi juga telah meningkatkan produksi nikel made, yaitu nikel yang berkualitas tinggi yang bisa digunakan untuk baterai. Kemitraan strategis dengan pemain global seperti LG Energy dan produsen baterai China seperti CATL memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok baterai dunia. Kolaborasi ini tidak hanya mendorong investasi di sektor pengolahan nikel, tetapi juga menempatkan Indonesia sebagai kontributor penting dalam transisi energi hijau global. Lantas sekarang gimana perbedaannya? Nah, saya akan coba jabarkan dalam slide berikutnya. Hasil nikel yang berbeda ditambah ada perbedaan biaya tenaga kerja juga akhirnya membuat harga nikel Indonesia dengan negara lain
yang menghasilkan nikel yang lebih hijau menjadi sangat berbeda jauh. Let's say kita bandingkan dengan hasil nikel yang ditemukan di Australia ya, atau sulfida, di mana per ton nikel Australia diperkirakan 28% lebih tinggi atau lebih mahal daripada di Indonesia. Sementara harga nikel global sedang turun, tapi biaya produksi di Australia justru melonjak 49% sejak 2019. Karena apa? Karena kenaikan upah di sana. Analis dari Benchmark Mineral Intelligence, Harry Fisher, mempublikasikan bahwa pada bulan Januari menunjukkan biaya produksi per ton di sektor nikel Indonesia berkisar di angka 5.000 hingga 15.000 US dollar per ton. Bahkan salah satu perusahaan nikel di Australia bahkan merugi pada saat harga nikel tembus di 18.600 US dollar per ton. Harganya sebenarnya masih lebih tinggi dari nikel Indonesia loh, tapi biaya per unit yang selalu berubah, tergantung juga pada harga bahan bakar ya, lalu juga volume produksi dan juga tren tenaga kerja. Dan di saat harga itu justru break even point dari perusahaan Australia tersebut diperkirakan sekitar 22.000 US dollar per ton. Dan ini jauh di atas kisaran 5.000 hingga 15.000 US dollar per ton yang diperkirakan oleh Fisher untuk industri nikel Indonesia. Bahkan jika ditambahkan oleh beban karbon maksimal bisa sekitar 5.016 US dollar per ton kepada produsen nikel Indonesia dengan biaya tertinggi, di mana biaya per unitnya masih sekitar 20.016 US dollar dan dapat dikatakan itu juga masih sangat kompetitif. Dan kita masuk ke slide berikutnya. Kembali terkait tadi saya sempat menyinggung tentang larangan ekspor biji nikel yang diajukan oleh Uni Eropa ke WTO. Sebelumnya, semata-mata kita tahu upaya ini dilakukan karena Indonesia ingin melakukan proteksionisme agar Indonesia bisa mendapatkan lebih dari raw material yang negara hasilkan. Selain itu, dukungan pembiayaan dari China juga sebenarnya membuat produksi nikel di Indonesia menjadi lebih solid dan menjadikan Indonesia sebagai produsen nikel olahan terbesar di dunia. Investasi besar dari China termasuk di kawasan industri Morowali dan pembangunan PLTU batubara lewat skema Belt and Road Initiatives atau BRI mempercepat pengembangan industri nikel olahan. Dan kini Indonesia menjadi produsen nikel olahan terbesar dunia dan mulai menarik minat produsen baterai EV seperti BASF atau BASF, Eramet, Hyundai, dan juga LG. Nah, karena inilah banyak tambang dari negara terdekat seperti Australia akhirnya mau nggak mau tutup. Ribuan pekerjaan hilang karena penutupan pabrik nikel dan akhirnya ada gejolak domestik di negara tersebut. Tapi di sisi lain ini menjadi kesempatan kita dan menjadi momentum perubahan pemain mining secara global yang kini dipegang oleh Indonesia. Nikel Indonesia dinilai sebagai contoh sukses dari kebijakan hilirisasi atau downstreaming melalui serangkaian larangan ekspor yang disertai dengan investasi China dalam pembangunan smelter. Dan sebaliknya juga Australia masih memiliki keunggulan penting kok sebenarnya dibandingkan dengan pesaingnya, itu kelayakan nikel Australia untuk memasok produsen di Amerika Utara yang menerima subsidi dari pemerintah Amerika Serikat. Inflation Reduction Act atau IRA Amerika memberikan subsidi sebesar 7.500 USD untuk setiap kendaraan listrik yang diproduksi di Amerika Utara selama mineral kritis yang digunakan berasal dari negara yang memiliki perjanjian perdagangan bebas atau FTA dengan Amerika Serikat dan tidak dikendalikan oleh entitas asing yang menjadi perhatian atau Foreign Entity of Concern atau FEOC. Nah, Australia ini memiliki FTA dengan AS sementara Indonesia belum memiliki hal tersebut. Agar produk nikel Indonesia bisa masuk ke rantai pasok kendaraan listrik yang sesuai dengan ketentuan dari IRA Amerika Serikat, pemerintah Indonesia harus menandatangani FTA terbatas dengan Amerika Serikat. Itu pun sebenarnya hanya proyek-proyek dengan kepemilikan China di bawah 25% yang bisa memenuhi syarat yang saat ini belum ada. Meskipun secara hipotesis mungkin terjadi ya dalam jangka panjang untuk nikel Australia. Maksud saya untuk nikel Australia sendiri harus lebih fokus juga untuk menjual produk premium ke rantai pasok Amerika Utara dan juga Uni Eropa, serta mendorong harga global yang lebih berkelanjutan sambil memperbaiki standar sosial dan juga lingkungan di wilayah tambang demi bisa menjaga legitimasi sosial dan keberlanjutan jangka panjang. Tapi Indonesia sendiri sebenarnya juga sudah mengarah ke green mining. Banyak dari perusahaan nikel kemudian memperbaiki penerapan ESG-nya. Salah satunya adalah dengan mengikuti audit IRMA atau Initiatives for Responsible Mining Assurance yang menjadi standar global.
Dan Harita adalah salah satu perusahaan Indonesia yang sudah mengikuti audit IRMA secara sukarela sejak tahun 2024. Dan ada juga PT Vale Indonesia yang sudah resmi mendaftarkan situs Sorowako untuk diaudit secara independen oleh IRMA. Jadi pemirsa, narasi bahwa nikel Indonesia adalah nikel kotor sebenarnya tidak benar. Faktanya Indonesia telah melakukan transformasi besar melalui investasi, teknologi, dan diplomasi untuk meningkatkan kualitas, daya saing, dan juga kepatuhan lingkungan dari produk nikel kita. Meskipun banyak pihak di luar sana yang merasa terganggu dengan dominasi kita, ini adalah momentum untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri baterai dan transisi energi global. Hilirisasi bukanlah sebuah kesalahan, tetapi langkah strategis untuk kedaulatan sumber daya dan kemakmuran bangsa. Tinggal sekarang, bisakah kita menjaga kredibilitas dan bermain dengan aturan global, atau kita akan kembali ke sekedar menjadi penyedia bahan mentah untuk dunia? Mari kita terus dukung hilirisasi ini ya, agar benar-benar bisa bermanfaat untuk seluruh rakyat Indonesia.